Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak semua orang mendapatkannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Semoga dengan demikian kita bisa istiqomah di atasnya, meninggal di atasnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab, orang yang memiliki akal, adalah orang yang banyak mengingat Allah serta mampu merenungi berbagai peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan dia setelah mati. Inilah orang yang cerdas. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang cerdas itu tidak ada kaitannya dengan gelar pendidikan yang dia miliki. Namun orang yang cerdas itu adalah satu, orang yang banyak mengingat Allah. Yang kedua, dia mampu merenungi peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa mereka? Kata Allah di ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam semua kondisi kehidupannya. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka perhatikan semua kejadian yang ada di alam ini. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah,
tiadalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, maha suci engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Ini orang yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, memperhatikan keadaan dirinya, dan kemudian dia beramal untuk hari setelah kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pagi ini dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita akan membaca bab yang ke-12, yaitu babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk menambah kebaikan, menambah ketaatan amal saleh di usia senja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan waktu, silih bergantinya tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, hendaknya membuat kita semua semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dahulunya kecil berlari-lari sekarang sudah beranjak dewasa tanpa terasa. Para pemuda sekarang sudah mulai menua. Saat kita bercermin, sudah tumbuh uban di kepala, raut di wajah sudah semakin jelas, badan sudah mulai lemah, kulit kita sudah kering dan keriput, mata dan pendengaran tidak seperti dulu lagi. Semua ini sebagai petanda bahwa kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat-umat terdahulu yang jatah umur mereka. Umat-umat terdahulu itu ratusan atau bahkan hingga ribuan tahun. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang cerdas, muslim yang cerdas, dia bisa melihat perjalanan dan pergantian waktu, kemudian dia muhasabah dirinya dan dia beramal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia, di dalam bab yang ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah di dalam surat Fatir ayat yang ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untuk kalian, umur yang bisa orang-orang yang memikirkan, bisa memikirkan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah
datang kepada kalian pemberi peringatan. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditafsirkan oleh para ulama tafsir, di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mereka mengatakan ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanatan. Yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini, tidakkah kami telah memberikan umur yang panjang untuk kalian sehingga kalian bisa berpikir. Kata para ulama tafsir, ini maksudnya adalah tidakkah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun. Jadi ada yang mengatakan ayat yang mulia ini menyebutkan umur 60 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa 40 tahun. Inilah tafsir dari para ulama. Dan terkait dengan an-nadhir, pemberi peringatan, kata Ibnu Abbas wal jumhur mayoritas para ulama tafsir dan Ibnu Abbas mengatakan huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan nadhir di dalam ayat yang mulia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kata para ulama, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diutus kepada kalian Nabi. Wakila, namun ada juga ulama yang mengatakan maksud nadhir di sini adalah asyaibu, yaitu uban yang sudah tumbuh di kepala. Ketika seorang itu sudah tumbuh uban di kepala, maka itulah yang dimaksud dengan nadhir, pemberi peringatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis dari, ini dalil yang kedua, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi uzur kepada seorang, yakni dengan mengakhirkan umurnya sampai dia berumur 60 tahun. Jadi di dalam ayat yang mulia ini, kemudian hadis, kita bisa melihat bahwasanya ketika seorang berumur 60 tahun, hendaknya dia mulai memikirkan kehidupan akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan umur 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Adapun umur 60 tahun tadi di dalam ayat hanya berupa tafsiran, tidak ada penyebutan secara tegas disebutkan di dalam hadis. Sedangkan umur 40 tahun ini disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman tentang keadaan perjalanan kehidupan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga ketika dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, 40 sanatan, 40 tahun. Qal, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ketika hamba yang saleh ini, di ayat ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berbicara tentang perjalanan seorang hamba yang saleh. Bagaimana dia ketika umur 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Bersyukur. Bahkan tidak hanya nikmat yang ada pada dirinya, namun nikmat yang ada pada kedua orang tuanya. Lalu kemudian dia berkata, wa an a'mala salihan tardah, ya Allah, bimbinglah aku untuk dapat beramal saleh, amal yang Engkau ridai. Kemudian berikanlah kebaikan kepadaku dengan memperbaiki anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, bertaubat. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, seorang yang saleh itu ketika dia sudah sampai pada usia 40 tahun, maka hendaknya dia pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya dan kepada ibu bapaknya. Kemudian yang kedua, dia minta kepada Allah semoga Allah membimbing dia untuk bisa memperbanyak amal saleh. Kemudian yang berikutnya, hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, maka beliau mengatakan dalam ayat yang mulia ini ada petunjuk, ada bimbingan bagi siapa saja yang telah sampai pada usia 40 tahun untuk segera memperbaharui taubatnya kepada Allah serta kokoh di atasnya. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah tentang kebiasaan orang-orang saleh yang hidup di Madinah di masa beliau, yang beliau lihat. Dan Madinah di masa beliau dipenuhi dengan orang-orang saleh, anak-anak sahabat, cucu-cucu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kata Imam Malik? Dan ini dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau pada saat menafsirkan ayat di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Kata Imam Malik, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kami, yaitu di Madinah, di mana mereka mencari dunia dan menuntut ilmu serta banyak berbaur dengan manusia. Seperti orang-orang biasa, bekerja, mencari ilmu, berbaur dengan banyak manusia, hingga ketika mereka telah sampai pada usia 40 tahun, mulailah mereka sedikit-sedikit meninggalkan banyak berbaur dengan manusia dan segera menyibukkan diri untuk akhirat hingga datang kematian kepadanya. Jadi hal yang biasa ma'asyiral muslimin dalam kehidupan kita manusia ini, kita bekerja mencari dunia, kita belajar, kita berbaur dengan banyak manusia, kesana kemari dengan banyak sahabat, bertemu dengan banyak orang, tidak mengapa, selama itu adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama kita. Namun ketika telah sampai usia 40 tahun, ini saat kita menata diri. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 6 hingga 70 tahun saja. Kalau seandainya kita ambil contoh
umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 62 tahun, maka umur 40 tahun adalah di mana seorang itu sudah menghabiskan 2/3 dari usianya. Artinya dia sudah tinggal 1/3 lagi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas hendaknya menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak amalan dia menuju perjalanan yang sangat panjang, yang sangat melelahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya kehidupan manusia setelah kita meninggal dunia, setelah kita selesai dari kehidupan dunia ini, maka kehidupan kita setelah mati itu jauh lebih panjang dan jauh lebih berat, jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Kenapa tidak? Karena di dunia ini kita hanya hidup sebentar. Sedangkan ketika kita sudah mulai menempuh perjalanan akhirat, dimulai dari perjalanan kubur, alam kubur, kemudian nanti hari berbangkit, hisab, mahsyar, kemudian hisab, dan seterusnya sampai berakhir antara surga dan neraka. Ketika seorang sudah berakhir di dalam surga, maka dia abadi untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian, karena kematian akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika semua penduduk surga telah masuk ke dalam surga, neraka sudah semuanya masuk ke dalam neraka, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam rupa seekor domba di antara surga dan neraka, kemudian disembelihlah kematian tersebut. Lalu setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, khuludun, kehidupan yang abadi, tidak akan ada lagi kematian. Dikatakan kepada penduduk surga dan demikian, maka mereka pun bergembira segembira-gembiranya. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut, abadi, tidak ada lagi kematian, maka mereka bersedih. Tidak ada akhirnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seorang muslim tentu dia akan menyiapkan sesuatu yang perjalanannya lebih panjang, kehidupan yang abadi dengan semaksimal mungkin. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam biografi beliau. Abu Hurairah ini adalah sosok yang tidak asing lagi bagi kita semua. Seorang sahabat Nabi yang mulia, dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Bayangkan betapa banyaknya pahala jariah yang mengalir kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti hadis yang tadi kita baca, kemudian dibaca oleh orang-orang setelah beliau, dipelajari, diamalkan oleh setiap orang setelah Abu Hurairah, setiap orang hingga hari kiamat nanti, maka Abu Hurairah mendapatkan aliran pahalanya karena amal jariah. Namun tahukah kita bahwa ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berada di ambang kematiannya, saat dia berada di akhir hayatnya, dia menangis. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? Maka Abu Hurairah pun menjawab, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Sesungguhnya aku tidak menangisi dunia kalian ini. Aku bukan menangis karena takut mati, bukan. Aku bukan menangis karena aku akan sedih meninggalkan keluargaku, berpisah dengan anak, istri, keluarga, kerabat, sahabat-sahabat, tidak.
walakinni abki ala bu'di safari, akan tetapi aku menangis karena aku memikirkan betapa jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh setelah ini. Wa qillati zadi, dan sedikitnya perbekalan yang ada padaku. Wa inni asbahtu fi su'ud mahbitin ala jannatin wan nar, la adri ayyuhuma yukhadhu bi. Sedangkan aku sekarang berada di jalan terjal mendaki yang ujungnya adalah surga dan neraka, sedangkan aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah, orang saleh, sahabat, ahli ibadah, ahli ilmu. Beliau mengatakan, perbekalanku sangat sedikit. Itu yang membuat beliau menangis, karena membayangkan perjalanan yang akan ditempuh itu sangat panjang dan akan berakhir di surga atau neraka, sedangkan beliau tidak mengetahui di ujung manakah aku akan berhenti. Dan ketika telah berhenti di ujung itu, tidak akan ada lagi kematian abadi untuk selama-lamanya, sedangkan perbekalan yang beliau bawa sangat sedikit. Itu Abu Hurairah yang mengatakan demikian. Lantas bagaimana dengan kita? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang selalu ingat dengan perjalanan panjang tersebut. Nah, karenanya di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan ya tentang usia 40 tahun, 60 tahun. Nabi SAW juga sudah menyebutkan bahwasanya umur umat beliau antara 60 tahun, 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Maka dalil-dalil yang seperti ini menjadi renungan bagi kita. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullahu taala membuat bab khusus ini. Ya, bagaimana seorang muslim itu ketika berganti hari, berganti masa, bertambah usia, dia semakin mempersiapkan perjalanan tersebut, semakin bersemangat hendaknya untuk melakukan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan bahwasanya para orang-orang saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu disebutkan bahwa dari Abdullah bin Daud al-Khuraibi, tentang kebiasaan orang-orang saleh di masanya, ia berkata, kana ahaduhum idza balagha 40 sanatan tawa firasyan. Di antara mereka orang-orang saleh di masanya, apabila mereka telah menginjak usia 40 tahun dan seterusnya, maka mereka melipat kasurnya. Apa makna dari melipat kasurnya? Artinya adalah mengurangi tidur. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal saleh, menambah amal saleh, menambah amal saleh. Dan bahkan yang lebih menakjubkan dari itu, apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia, di mana ketika beliau berada di usia senja, saat beliau sudah semakin tua, justru beliau semakin semangat ibadahnya. Ibadah wajib semuanya beliau lakukan, kemudian ibadah sunnah beliau tambah dengan sebanyak-banyaknya. Lalu orang-orang di sekitarnya pun merasa kasihan kepada beliau. Lalu mereka pun berkata, wahai Abu Musa, tidakkah engkau merasa kasihan dengan dirimu? Mereka meminta agar Abu Musa tidak terlalu memaksakan diri. Namun Abu Musa justru menjawab, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indahu walladhi baqiya min ajali aqallu min dhalik. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seekor kuda pacu ketika dia dilepaskan dan saat dia akan mendekati garis akhir,
maka dia akan mengerahkan semua tenaga dan upaya yang ada padanya supaya dia bisa menang, dia bisa berakhir dengan akhir yang baik dan bagus. Sedangkan yang tersisa dari ajalku lebih sedikit dari hal itu. Artinya ma'asyiral muslimin, seekor kuda yang tabiatnya ketika dia berlomba dan dia tahu ini garis akhir, dia akan mengeluarkan tenaganya semuanya. Dia akan berlari sekencang-kencangnya untuk bisa mendapatkan akhir yang baik. Dan ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya yang menjadi patokan itu adalah bil khawatim, dengan penutup hidup seorang. Kalau kita berakhir dengan kita tutup kehidupan ini dengan kebaikan, maka kebaikan buat kita. Jadi yang menjadi pedoman patokan itu adalah akhir. Oleh karenanya tidak mengapa kalau seandainya dahulu kita pernah berbuat dosa, membuat kesalahan, sekarang kita perbaiki. Artinya kita ingin berakhir dengan akhir yang baik dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat hal itu. Adapun apa yang kita lakukan di masa lalu, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang hendaknya kita lakukan ketika kita sudah bertambah usia? Mulai usia 40 tahun atau 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Para ulama di sini mengatakan, ya kita berikan poin-poinnya. Yang pertama, hendaknya dia memperbaiki hatinya. Ini yang pertama. Dia perbaiki, dia bersihkan hatinya pertama dari noda kesyirikan. Kemudian dari kemaksiatan, dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena hati yang selamat itulah yang akan menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-8 sampai 88 sampai 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Karenanya sangat dianjurkan bagi kita ketika kita sudah beranjak bertambah usia untuk memperbaiki hati kita ini. Akidah kita bersihkan dari noda-noda syirik. Kemudian penyakit-penyakit hati seperti hasad, seperti sombong, angkuh, ria, dan semua penyakit-penyakit hati itu kita bersihkan. Semakin bersih kita hatinya, maka kita akan semakin bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mulia ini. Hanya dianjurkan bagi kita untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan mempelajari tauhid supaya hati kita bisa bersih dari noda syirik. Dengan mempelajari tazkiyatun nufus, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita ini, diantaranya kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam hadis berikutnya, di mana hadis dari Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Abbas menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menceritakan kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Beliau sering memasukkanku, itu mengikut sertakan aku berkumpul dengan para tetua dari sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Padahal Ibnu Abbas ini masih kecil sekali.
Masih muda, bukan kecil, masih muda. Namun ketika ada pertemuan besar yang mana Umar bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang senior, Ibnu Abbas ikut di sana. Maka sebahagian sahabat itu merasa kurang berkenan. Kenapa kok ada anak muda di sini? Mereka pun berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu." Kenapa Umar memasukkan anak muda ini bersama kita, padahal kita juga memiliki anak-anak yang seusia dengan dia? Maka Umar mengetahui hal itu, sehingga suatu hari Umar pun mengundang Ibnu Abbas dan mengundang semua sahabat-sahabat untuk sebuah pertemuan penting. Lalu pada saat itu Umar bertanya kepada para sahabat yang sudah tua-tua. Dan ini tujuan Umar ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang keutamaan Ibnu Abbas. Sebagai jawaban kenapa Umar selalu mengikut sertakan Ibnu Abbas, Umar bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu?" Apa pendapat kalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fathu?" Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, apa tafsirannya? Faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Sebagian sahabat kemudian menjawab, "Ya wahai Umar, maksudnya ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memujinya, untuk beristighfar kepadanya ketika Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita." Wasakata ba'duhum, sedangkan sebahagian sahabat yang lain itu diam, tidak menjawab. Faqala li, maka kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas. Kata Umar, "Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti itu juga pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Fakultu, maka aku pun menjawab, "La, bukan. Tidak seperti itu wahai Amirul Mukminin." Qala fama taqul? Umar pun berkata, "Kalau demikian apa pendapatmu? Apa tafsiran dari ayat yang mulia ini?" Qultu, maka aku pun menjawab, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ajalmu wahai Muhammad telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya engkau bertasbih kepada Allah, memujinya dan beristighfar kepadanya. Qala Umar, maka Umar pun mengatakan, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Aku juga tidak mengetahui tafsir selain dari apa yang engkau katakan. Dan disebutkan dalam hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, "Idza jaa nasrullahi wal fath," maka beliau setiap kali salat pasti beliau membaca di ruku' dan sujud beliau, yaitu bacaan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana, ya Allah maha suci engkau. Wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. 3 hal disebutkan di doa ini, Pak. Pertama, tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, subhanaka. Kemudian memuji Allah, wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. 3 hal ini merupakan perintah yang ada di dalam surat An-Nasr tadi. Karena Allah mengatakan, fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wahai Muhammad, bertasbihlah kamu, memuji Allah lah kamu, dan istighfarlah kamu kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwasanya ayat ini tentang dekatnya ajal beliau.
Beliau tahu ajal beliau semakin dekat, maka beliau pun sehari-harinya diisi dengan istighfar. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ketika kita berusia ya sudah 40 tahun ke atas, kita harus sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengapa di bacaan ruku' dan sujud kita perbanyak ini. Bacaan ruku' dan sujud itu banyak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, di akhir-akhir usia beliau, apalagi setelah turun ayat yang mulia ini tentang dekatnya ajal beliau seringnya membaca ketika ruku' dan sujud doa ini, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beristighfar, memuji Allah, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang hendaknya kita lakukan ketika kita sudah berada di usia yang senja, hendaknya kita berlindung kepada Allah dari jahatnya usia tua. Artinya usia tua yang diisi dengan keburukan. Hendaknya kita dihindarkan dari hal tersebut. Betapa banyak orang-orang yang sudah usianya sudah tidak muda lagi, namun masih terjatuh pada dosa ini, dosa itu. Betapa banyak orang-orang yang sudah beranjak usia sudah lanjut tapi masih minum khamar, masih berbuat maksiat, mengadu ayam misalnya, berjudi dan lain sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan di usia tua. Kemudian berikutnya, hendaknya kita memperbanyak sedekah, dan utamanya adalah sedekah yang sifatnya jariyah. Sifatnya pahalanya itu mengalir. Ini sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian, apalagi bagi kita yang memiliki keluasan harta, maka manfaatkanlah keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita ini melalui harta untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Berinfak di sini untuk kebaikan, membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim, kita gunakan. Dan utamanya adalah untuk sedekah yang sifatnya jariyah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, ma'had, sekolah-sekolah, membiayai orang-orang yang belajar agama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang anak muda sekarang usianya lulus SD, lalu kita katakan saya akan tanggung biaya sekolahmu di pondok pesantren, lalu dia masuk SMP, SMA di pondok pesantren, lalu kuliah, lalu dia menjadi orang soleh, mungkin dia menjadi dai, menebarkan agama Islam ini, memberikan nasihat kepada manusia, kita mendapatkan pahalanya. Setiap kebaikan yang dia lakukan, kita juga mendapatkan pahala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ada kisah menarik tentang kisah seorang yang dipanggil Pak Haji, yang mungkin orang Indonesia. Bahwasanya bapak ini adalah orang yang kaya. Saat dia berusia sudah berlanjut usia, dia itu sangat-sangat dermawan. Hartanya itu betul-betul sangat mudah. Infak di sini, berikan ke sini, berikan ke sana. Semua jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan tidak beliau tinggalkan satupun. Lalu orang-orang pun heran dan bertanya, "Wahai Bapak, tidakkah Anda mencintai hartamu? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ke sana, memberikan ke situ, memberikan ke sana? Tidakkah Anda cinta dengan hartamu?" Maka dia mengatakan, "Justru ini yang aku lakukan karena aku saking cintanya dengan hartaku. Apa yang aku lakukan hari ini
Justru itu karena aku sangat cinta hartaku ini, sehingga aku tidak mau berpisah dengan hartaku ini. Ini dalam konteks positif ya Bapak Ibu sekalian. Aku ingin bersama hartaku ini tidak hanya di dunia, tapi aku ingin bersama hartaku saat aku di alam kubur. Aku ingin bersama hartaku saat aku sendirian di alam kubur, di alam barzakh. Aku ingin bersama hartaku ketika aku dibangkitkan di yaumul mahsyar. Aku ingin bersama hartaku ketika aku melalui perjalanan akhirat yang sangat panjang. Aku ingin bersama hartaku hingga aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita betul-betul cinta sama harta dengan dalam konteks positif, maka jadikanlah harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta itu akan ikut bersama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seorang itu meninggal dunia, dia akan diikuti oleh 3 hal. 2 akan kembali, yang ketiga akan ikut bersamanya. Yang pertama, seorang mayit yang meninggal dunia itu akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya, harta yang masih ada itu akan kembali pulang dan akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Sedangkan hanya amalnya lah yang akan ikut bersamanya ke alam kubur. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ketika harta itu diinfakkan, maka dia akan menjadi amal saleh. Apalagi diinfakkan di jalan-jalan kebaikan yang itu berupa amal jariyah, maka dia akan tetap bersama kita kapanpun setelah kita meninggal dunia, di alam kubur, di hari kiamat, sampai kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang memiliki kelapangan harta, bahkan sekalipun bagi kita yang tidak memiliki kelapangan harta, hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak sedekah ini. Kemudian berikutnya adalah diantara hal yang dianjurkan bagi kita yang sudah berusia lanjut adalah memperbanyak ibadah. Tidak hanya ibadah yang wajib tentu jelas hukumnya, kita wajib melakukannya. Namun kita harus juga menambah amal yang sunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal yang sunnah itu berusaha kita lakukan semaksimal mungkin, semampu kita. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menyiapkan bekal yang banyak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, suri tauladan kita Rasulullah. Ketika beliau semakin bertambah usia, beliau semakin bersemangat beribadah kepada Allah. Padahal ma'asyiral muslimin, itu adalah Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga. Bayangkan beliau itu sholat sunnah, sholat malam sampai bengkak kakinya. Beliau selalu beriktikaf di 20 hari di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, sampai beliau meninggal dunia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat bersemangat untuk melakukan amal kebaikan, amal saleh. Baik, kemudian berikutnya adalah, ini yang terakhir, hendaknya kita lebih mencintai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan Allah naungi dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan. Salah satunya di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi memang semakin kita bertambah usia, maka semakin seringlah kita di masjid,
seringlah berdiam diri di masjid. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang mulia ini, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ini bukan artinya marbot, bukan, yang pekerjaannya di masjid, bukan. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud dari hadis ini adalah orang yang sudah lanjut usia hendaknya lebih mencintai masjid, yaitu dengan cara kontinu sholat berjamaah. Bukan berarti dia terus berdiam diri di masjid, tinggal di masjid, tidak demikian maknanya. Namun dia kontinu sholat berjamaah. Kalau ada ta'lim hadir, duduk di masjid. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis yang mulia ini. Masyarakat muslimin, ini yang bisa kita bahas di bab ini, yaitu bab tentang anjuran memperbanyak amal saleh ketika kita sudah bertambah usia. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal di atasnya. Kalau seorang itu meninggal dalam keadaan mencintai masjid, selalu terpaut hatinya dengan masjid, maka dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik juga. Jadi ini menjadi pedoman bagi kita bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita lakukan hari ini, inilah yang akan kita dapatkan balasannya. Apa yang kita tanam di dunia ini, itulah nanti yang akan kita tuai ketika kita sudah memasuki kehidupan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan keistiqomahan untuk terus melakukan amal saleh kepada Allah, belajar agama, terutama mempelajari tauhid agar hati kita bersih dari kesyirikan, belajar tentang tazkiyatun nufus, bagaimana hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang mungkin kita tutup dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkata kepada para sahabat, ketika ada seorang laki-laki lewat, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, jika ada di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Rasulullah SAW mengatakan ini penduduk surga. Maka para sahabat pun penasaran, amalan apakah gerangan yang dilakukan oleh orang ini sampai-sampai Rasulullah sudah menjamin dia masuk surga. Salah seorang dari sahabat kemudian menemuinya, mendatangi rumahnya, kemudian berkata, aku ingin bermalam di rumahmu. Aku ada beliau mengatakan, aku ada masalah di rumahku. Aku ingin tempat tinggal sementara. Bolehkah aku tinggal bersamamu? Maka laki-laki ini mengatakan, silakan, kamu tinggal bersamaku. Padahal ini tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana kehidupan laki-laki yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin dia masuk surga. Maka dia perhatikan, di malam hari tidak ada amalan khusus yang dia lakukan. Dia amalan seperti biasa, yang wajib-wajib, yang sunnah semampunya. Tidak ada sholat malam semalaman suntuk, gak ada. Saat malam hari beliau tidur. Maka setelah berlalu beberapa hari, tidak ada terlihat darinya amalan khusus. Maka sahabat ini bertanya ke laki-laki tersebut, sebenarnya aku tidak memiliki masalah apa-apa. Aku hanya ingin
tinggal bersamamu ini karena Nabi SAW mengatakan kamu termasuk penghuni surga. Aku ingin melihat amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu masuk surga. Kata dia, aku tidak memiliki amalan khusus apa-apa. Aku tidak punya amalan khusus apa-apa. Hanya saja ada satu yang mungkin itu yang membuat aku menjadi istimewa, yaitu kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku setiap malam itu selalu membersihkan hatiku dari penyakit hasad. Aku tidak pernah iri dan hasad kepada seorang pun di dunia ini, di muka bumi ini. Maka ini menunjukkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari kebid'ahan, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita bisa meneladani orang-orang soleh tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita hingga kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Tafadhol, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Tadi disampaikan membersihkan hati dari hasad. Itu caranya bagaimana? Bagaimana cara membersihkan hati dari hasad? Yang pertama adalah belajar, utamanya belajar memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kehidupan manusia. Allah yang telah membagi-bagikan rezekinya. Bapak A ini gajinya 1 juta, Bapak B 2 juta, Bapak C 3 juta, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan. Ketika seorang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan hasad kepada orang lain. Bagaimana dia akan hasad kepada orang lain sementara semua ini yang membagi-bagikan adalah Allah Subhanahu wa taala? Dia akan ridho. Dan apalagi kalau seandainya dia meyakini semua takdir Allah itu pasti baik. Kenapa demikian? Kata para ulama, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada sebahagian hamba Allah, manusia, yang memang Allah takdirkan dia jadi gila, dihilangkan akalnya sehingga dia jadi gila. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala karena sayang kepadanya. Kenapa? Karena kalau dia memiliki akal, bisa jadi dia terjatuh pada kekufuran. Kalau dia tidak memiliki akal, orang gila, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang keadaan manusia. Ada hamba-hamba Allah itu yang justru baiknya dilapangkan rezekinya. Kalau disempitkan rezekinya jadi miskin, dia justru nanti terjatuh kepada kekufuran. Maka Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan hidupnya, dan dia bisa bersyukur dengan hal tersebut, ya, supaya menyelamatkan dia dari kekufuran. Sementara ada lagi hamba yang lainnya, yang mana sebaliknya, hamba ini ketika diberikan kelapangan harta, justru dia akan terjatuh kepada kekufuran, kemaksiatan. Ya Allah batasi rezekinya supaya dia tetap istiqomah di jalan Allah. Dan itu kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Bukankah banyak kita lihat orang-orang yang ketika dia dalam kehidupan sederhana, atau taruhlah dia miskin, rajin ke masjid, rajin menghadiri ta'lim, rajin
beribadah. Tapi ketika Allah lapangkan rezekinya, sudah banyak kegiatannya, sudah jarang ke masjid. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, dibatasi rezeki kita, itu justru Allah sayang sama kita, supaya kita bisa tetap istiqomah di atas ketaatan. Maka ketika kita memahami takdir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahim, penyayang, Allah yang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri, maka kita tidak akan hasad kepada orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kita berbeda. Ada orang yang bisa bersyukur, ada orang yang tidak bisa bersyukur ketika diberi kelapangan rezeki. Nah, jadi dengan demikian kita tidak akan hasad. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah lingkungan. Ini juga penting, lingkungan. Orang itu saling hasad dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya itu adalah lingkungan yang selalu motivasinya berlomba-lomba dalam masalah dunia, maka dia akan termotivasi juga. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak keluarga atau seorang lingkungannya itu selalu menjadikan pencapaian dunia sebagai sebuah kesuksesan. Akhirnya apa? Saling hasad. Oh, bapak fulan itu sudah naik pangkat. Oh, bapak fulan itu anaknya keluar negeri sekolahnya. Akhirnya saling hasad, saling berlomba. Padahal hasad itu hanya dibolehkan pada dua perkara. Dan itu pun tidak disebut dengan hasad, disebut dengan ghibtah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnaini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Perkara yang pertama adalah seorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia gunakan hartanya itu untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan siang dan malam. Boleh kita hasad kepadanya. Bukan mengharapkan hilang harta dari dia, tapi bagaimana, ya Allah, kapan saya memiliki harta seperti Bapak Fulan, sehingga dengan demikian saya juga bisa melakukan amal soleh seperti Bapak Fulan. Itu hasad yang dibolehkan. Kita melihat seorang yang dia beramal soleh dengan hartanya, boleh kita mengharapkan hal yang sama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diberikan Al-Quran, dia rajin baca Quran, siang malam membaca Al-Quran, boleh kita hasad kepadanya. Ya Allah, kapan saya menjadi seperti Bapak Fulan yang hari-harinya dengan Al-Quran. Hanya dua itu. Berarti hasad itu dalam masalah akhirat boleh sekali. Namun kalau dalam masalah dunia, haram hukumnya. Dan bagaimana kita menghindari hal tersebut? Salah satunya dari lingkungan. Kalau lingkungan kita lingkungan yang baik, maka kita akan terpengaruh baik juga, insya Allah. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita dari hasad, dari penyakit hasad. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hasad itu semua orang tertimpa, Pak. Muslim, kafir, orang soleh, orang yang tidak soleh, hasad ada. Namun hasad yang tercela itu adalah hasad yang diteruskan, tidak diupayakan untuk dihilangkan, dituruti, itu yang tercela. Sedangkan kalau hasad itu muncul di dalam hati kita, melihat orang terus muncul hasad, namun kemudian kita langsung, ya Allah, hilangkanlah hasad ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku juga rezekimu ya Allah. Maka itu tidak berdosa Bapak Ibu sekalian. Karena kita berusaha dan tidak ada seorang pun yang selamat dari perasaan tersebut. Makanya yang membedakan antara orang muslim dengan orang yang tidak muslim, atau orang soleh dengan tidak soleh, kalau orang yang soleh, orang yang muslim, mukmin itu, ketika dia tertimpa hasad langsung dia lawan, langsung dia cegah. Sedangkan kalau orang yang tidak soleh, dia turuti, sampai mungkin dengan ucapannya atau mungkin dengan perbuatannya, sehingga hasadnya itu langsung berbentuk ucapan dan perbuatan. Itulah yang akan menjadi dosa. Sedangkan kalau seorang muslim, dia akan berusaha
untuk menghilangkan hasadnya tersebut, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya. Dan salah satu lagi yang penting dalam hasad ini adalah, Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah jangan pernah malu mengakui kekurangan diri kita dan mengakui kelebihan orang lain. Itu adalah di antara tips untuk menghilangkan hasad. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Apa sebabnya? Hasad. Dia hasad. Kok Adam mendapatkan kemuliaan seperti itu, padahal aku lebih mulia daripada dia. Sampai dia mengatakan, ya Allah, engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia mengira api itu lebih mulia daripada tanah. Berarti dosa iblis itu dimulai karena dia hasad. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui kekurangan dirinya dan tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana sifat Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi Firaun, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah bersamaku saudaraku yaitu Harun. Kemudian Nabi Musa tidak malu menyebutkan kekurangan dirinya dan kelebihan Harun. Nabi Musa mengatakan, huwa afsahu minni. Sesungguhnya Harun itu lebih fasih lisannya daripada diriku. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa memiliki kekurangan. Di antara ulama ada yang mengatakan Nabi Musa tidak bersih ketika mengucapkan huruf ra, sehingga beliau minta Allah mengutus bersamanya Nabi Harun. Makanya Harun kemudian diangkat menjadi nabi juga. Nabi Musa tanpa malu mengatakan huwa afsahu minni. Lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi Musa tidak suka, saya memiliki kekurangan, Harun memiliki kelebihan. Ya Allah, utuslah Harun, dia memiliki kelebihan dari diriku. Maka sifat ini menyelamatkan Nabi Musa, menjadikan Nabi Musa menjadi tambah mulia. Bandingkan dengan iblis, ketika dia tidak mau mengakui kekurangan dirinya dan tidak mau mengakui kelebihan orang lain, hasad jadinya, dan hasad itu mencelakakan dia. Makanya di kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat ada seorang yang memiliki kelebihan, kita katakan saja, memang bapak itu memiliki kelebihan, memang bapak itu rajin, memang bapak ini memiliki ini. Jangan malu kita mengakui kelebihan orang lain dan mengakui kekurangan diri kita. Nah, ketika kita memiliki sifat tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit hasad. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan kita pagi ini bermanfaat bagi kita, karena memang manusia harus saling mengingatkan. La yusammal insanu insanan illa likathratin nisyan. Kata orang Arab, tidaklah manusia itu disebut insan di dalam bahasa Arab melainkan karena sifat mereka itu yang banyak dan sering lupa. Karenanya Allah memerintahkan kita untuk saling mengingatkan bahwasanya kita sama-sama sedang berjalan menuju Allah. Marilah kita sama-sama memperbanyak bekal untuk menghadapi pertemuan tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Salah dan jagal saya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.